Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dr. Andes Haji Mugi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan. Yang terhormat Bu Anggraini SPD MPD, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini yang kami hormati. Di sini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmat nikmat yang diberikan kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang tak lupa salawat serta salam selalu terlimpahkan hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita di jalan yang baik menuju dinul Islam. Di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Sebelum dibuka acaranya, saya akan membacakan urut-urutan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Wakahumas, Ibu Anggraini SPD MPD. Yang kedua adalah pembacaan doa. Yang ketiga presentasi atau pemaparan oleh Bu Kustia. Nomor 4 adalah sesi tanya jawab. Nomor 5 refleksi dan nomor 6 adalah sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya acara yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Wakahumas, Ibu Anggraini SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lamongan, Bapak Haji Mugi. Yang kami hormati Ibu Kustiah SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian yang kami hormati pula ibu-ibu pendukung kegiatan ini pada acara sesi berbagi pengimbasan ilmu dari Ibu Kustiah, calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah kita siang ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menuntut ilmu, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Kustia pada kita siang hari ini nanti membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita tetap sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang berbahagia, kegiatan guru penggerak sudah terlaksana beberapa kali, begitu ya. Kemudian di sekolah kita di SMA Negeri 2 Lamongan sudah ada pendahulunya sebelum Bu Kustia. Ada Bu Ferry, Bu Yustika yang sudah lulus dengan ditandai dengan pamer karya akhir dulu di Gedung Pemda. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ada calon guru penggerak angkatan 7. Di antaranya adalah Bu Kustia, ada Bu Christine, Bu Dian, dan Bu Septi. Nah, mudah-mudahan CGP angkatan 7 di sekolah kita ini nanti bisa melaksanakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh fasilitator, bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal. Nah, harapannya dengan lahirnya
atau ikut sertanya guru-guru di SMA Negeri 2 Lamongan sebagai guru-guru penggerak nantinya diharapkan bisa mendongkrak kompetensi, kemudian ilmu, semuanya terkait yang pada akhirnya nanti diharapkan bisa meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Lamongan. Nah, siang ini kegiatannya adalah sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sebenarnya jauh sebelum program guru penggerak ini lahir, sejak lama juga kita sebenarnya sudah melakukan hal-hal itu, melakukan budaya-budaya positif. Hanya mungkin tidak terprogram secara masuk dalam kurikulum gitu ya. Tapi kita sebagai guru itu pembimbing, itu jelas sudah melakukan hal-hal yang positif, yang memang kita harapkan menular ke anak didik, kegiatan-kegiatan positif di kelas, di luar kelas, dan akhirnya nanti diharapkan juga budaya positif itu akhirnya merambah dalam kehidupan anak-anak, kehidupan kita di masyarakat gitu. Nah, Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya sampaikan selamat kepada Bu Kuskia, artinya selamat melaksanakan tugas-tugas ya, tugas-tugasnya banyak gitu. Mudah-mudahan bisa lolos dan nanti membawa manfaat bagi teman-teman di SMA Negeri 2 Lamongan dan juga bagi anak-anak. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara kedua adalah bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bu Nur Aziza. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara sesi berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir sukses dan apa yang diharapkan oleh ibunya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli as-sadaqah wa ahli birrul walidain. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasida Ibu Kuskia fi hajatina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu presentasi atau pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Kustia SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Saya mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua
yang sudah sorawuh dalam rangka pengimbasan aksi nyata tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 tentang budaya positif di sekolah SMA Negeri 2 Lamongan ini. Mudah-mudahan niat baik panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah panjenengan dan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yaitu pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Ibu. Baik, untuk acara ini saya ingin berbagi, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Kita hanya berbagi dari apa yang saya peroleh dalam keikutan saya di CGP. Mudah-mudahan ilmu yang saya imbaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik diri saya maupun di lingkungan sekolah ini. Baik Ibu, mari saya mulai dari sesi berbagi ini. Pada capaian yang kita tujukan, ada tujuannya untuk ini. Satu, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Berikut adalah tujuan umumnya. Selanjutnya, tujuan khusus mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma. Nah, di sini ini nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai paradigma stimulus respon dan kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, berikutnya motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan keenam 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dalam menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Berikutnya, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Kalimat tematik Ibu, apakah dengan hukuman, sebelum kita berbicara tentang budaya positif nantinya, apakah dengan hukuman siswa akan menjadi lebih disiplin? Yang kedua, apakah dengan menulis 100%, biasanya 100 kali, biasanya anak-anak kalau yang terlambat itu dihukum ya, disuruh mencatat, saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan lebih baik lagi di kertas atau di buku, dan dikumpulkan ke guru BK biasanya agar anak tidak mengulangi lagi. Apakah akan menjadikan siswa itu menjadi lebih disiplin? Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat, apakah dengan hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Oke, terima kasih sudah ada yang, mungkin Bu Lilis ada yang menjawab, membantu, ada punya pendapat dengan hukuman, apakah akan mendisiplinkan siswa? Dengan hukuman.
disiplin, menurut saya tidak menjadikan anak itu lebih disiplin, karena dengan hukuman menurut saya itu bukan motivasi dari dirinya sendiri, tetapi motivasi dari luar, karena anak takut dihukum gitu mungkin, jadi mungkin bisa untuk mendisiplinkan, tetapi prosentasinya kurang maksimal begitu. Pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, pendapat yang hebat dan luar biasa dari Bu Lisa. Kita boleh berpendapat bahwa dengan hukuman itu terserah Bapak Ibu pendapatnya bagaimana. Pasti semuanya mempunyai alasan sendiri-sendiri. Nah, disinilah kita nanti akan membahasnya ya Bapak Ibu. Kita mengenal dulu apa sih profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini seperti ini Bapak Ibu, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Yang selama ini banyak yang kurang paham, dikira profil pelajar Pancasila itu apa? Merdeka belajar itu sing piye, saenake dhewe atau ada aturannya dan lain-lain yang ada di pemikiran kita. Dan ini sangat cocok dengan K13 ya Bapak Ibu. Di sana ada bernalar kritis, ada C4 atau berapa, sangat sesuai di sana. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah sebagai tuntunan, pendidikan sebagai among, pendidikan diibaratkan sebagai persemaian benih-benih tanaman. Bapak Ibu, kita akan pernah membaca di PMM itu ya, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan, bukan menuntut anak. Beda satu huruf ternyata banyak sekali artinya ya. Menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak-anak tersebut mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik di lingkungan masyarakat maupun dirinya sendiri kelak. Jadi itu pendidikan yang di guru penggerak ini digaungkan, ya, pendidikan menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai among. Nah, pendidikan sebagai among, kita sebagai pendidik, sebagai panutan, selayaknya kita itu memberi contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita. Seperti semboyannya Bapak KHD itu, ing ngarsa sungtulodo, ing madya manungkasa, tuturi handayani. Nah, di situ kita sebagai guru harus selalu mensupport anak didik kita, memberikan contoh dan mendorong anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik dan mandiri. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Tapi ada juga kita katanya sebagai contoh, diugulan, ditiru. Terus kita membuat ada guru, ada peraturan yang dilarang merokok di wilayah sekolah. Ternyata bapak gurunya itu masih ada yang merokok di wilayah sekolah, di lingkungan sekolah. Seperti hal-hal seperti itu kelihatannya sepele ya Bapak Ibu. Padahal yang kita tuntun itu adalah anak-anak di fase E, anak-anak yang bernalar kritis di kelas SMA berikut. Pendidikan diibaratkan tempat persemaian benih-benih. Murid adalah ibarat benih-benihnya. Benih yang jelek akan tumbuh dengan baik jika berada pada lahan yang subur, ditanam dan dirawat dengan baik, sehingga benih itu akan tumbuh dan subur dengan baik pula, sehingga bisa menghasilkan buah yang bisa bermanfaat. Alhamdulillah, kita di Semada ini sudah berada di lahan yang subur, tanahnya baik, semuanya baik. Tinggal kita menuntun anak didik kita yang pada era zonasi ini. Kita diberi titipan oleh Allah anak yang apa adanya, anak yang
dikatakan kurang hebat, anak yang dikatakan di bawah kecerdasannya mungkin ya masih di rata-rata nih Bapak Ibu. Nah, kita untuk menjadikan anak-anak itu menjadi hebat dan luar biasa, kita diharapkan menuntun anak-anak seperti itu. Di sini seperti budaya positif atau ekosistem yang disampaikan oleh Bapak KHD, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut, tapi ia tidak dapat, yang ia dapat hanya memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanam padi dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tetap sebagai petani tidak bisa merubah tanaman padi tersebut menjadi jagung. Ya. Jadi yang bisa kita adalah memelihara, memupuknya agar anak tersebut tidak salah arah. Meskipun Merdeka Belajar tetap diarahkan dan anak-anak itu memerlukan arahan dan tuntunan dari kita. Jadi tidak dijamin belas Merdeka Belajar tak senengi. Ini Bapak Ibu nanti yang akan kita pelajari yang sudah kita sebutkan dari tadi ya. Ini mengenai paradigma, stimulus, respon, melawan teori kontrol, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai nih paradigma. Bapak Ibu, kita ambil contoh, kita menggenggam sebuah kepalan tangan kita ini, kita isi coretan apa, ataupun kita menggenggam sesuatu yang istimewa. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya kepada bila ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan kekuatan panjenengan. Apakah dan teman Anda yang sebelah Anda itu dengan sekuat tenaga pula ingin membuka tangan tersebut, dengan merayu boleh, dengan mengiming-imingi Anda imbalan, mengiming-imingi Anda pujian, atau bahkan mengintimidasi panjenengan untuk nanti akan dihukum kalau tidak membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini nah, ada yang tetap menggenggam tangan tersebut, ada yang membukanya. Pasti panjenengan punya alasan kenapa menutup dan kenapa membuka. Nah, di sini dari kejadian ini yang memiliki posisi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kita tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan imbalan, hukuman, atau rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi kita tetap boleh kokoh dengan pendirian kita. Demikian dengan anak didik kita. Anak didik kita melakukan sesuatu itu pasti punya alasan seperti kita. Di sini ada perubahan teori kontrol yang melawan dengan ilusi kontrol. Ilusi, apa Bapak Ibu ilusi itu? Ilusi bayangan ya, bayangan, angan-angan. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid Bapak Ibu? Ternyata jawabnya tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid seperti keinginan kita. Kita tidak bisa membawa anak didik itu seperti apa yang kita mau. Ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu pun juga belum bisa menjadikan murid seperti apa yang kita mau. Contoh, jika ada anak yang bersalah atau anak yang melakukan kesalahan, kita nasihati, kita ceramai, akhirnya anak itu kan akan kembali pada dirinya sendiri karena dia belum memiliki motivasi dari dirinya.
dia hanya melakukan di depan bapak ibu guru. Wis bene aku iya timbang aku nek kono diceramai suwi-suwi. Aku kok timbang ning BK diceramai. Timbang aku kok dihukum, wis aku golek selamat ya. Seperti ini ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa guru satu-satunya sumber belajar. Kamu harus manut seperti ini, kamu harus mencari. Zaman sekarang tidak bisa Bapak Ibu ya. Bahwa guru itu adalah salah satu sumber belajar. Di sana banyak media belajar, makanya kita sebagai guru tidak boleh gaptek atau istilahnya ketinggalan dengan dunia digital. Kita harus terus belajar. Kita tidak memandang usia. Di sini itu belajar sepanjang hayat. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah hidup atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, kita lakukan perubahan paradigma, respon menjadi teori kontrol. Nah, yang ini tadi yang saya ceritakan, bisakah kita mengontrol seseorang? Ternyata realitasnya seperti ini Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitasnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu sering kita menuduh anak-anak kita. Sering yang terjadi, mudah-mudahan di Semanda ini tidak ada, karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah hebat-hebat semuanya. Nah ini kadang kita menyalahkan anak didik kita. Iki loh Bu, arek itu turuan neng sekolah, neng kelas tugas gak tahu garap. Dia pak loh Ibu. Seperti itu kadang kita kena berkeluh kasar seperti itu ya. Bolosan Bu, kita kan pernah sebagai guru BK, pengalaman pribadi ya berarti. Kita dikirimi dari ketertiban. Iki lho Bu, mencolot pager. Iki bendino telat ibu saya nek petang puluh. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak melakukan seperti itu ada alasannya. Kenapa mereka seperti itu? Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya dalam main itu gampang tadi ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dipaksa, dikasih timbalan, diiming-imingi, apapun dirayu oleh besti-bestinya, enggak bukaan, aku pengen roh. Tapi panjenengan kekeh untuk mempertahankan, seakan itu tidak akan dibuka. Kalau memang panjenengan punya alasan kenapa ini tidak saya buka kepada semua orang, kenapa saya bukan, jenengan sendiri yang mengontrol diri Anda. Demikian dengan anak didik kita. Saya bisa mengontrol lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti akan kita bahas di belakang ini. Pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Ternyata yang kita butuhkan itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan seperti tadi. Kamu harus seperti ini kepada anak-anak itu ya, misalnya melakukan kesalahan. Pokoknya gak ngerti, awakmu kudu mari, awakmu kudu ngene, menurut kehendak kita. Nah, ternyata di sini di teori kontrol itu kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana anak didik itu salah melakukan kesalahan, tapi dia bisa memperbaiki dirinya itu dari dirinya sendiri. Oh iya, ya Bu, saya telah melakukan kesalahan. Ternyata saya harus seperti ini. Model berpikir menang kalah kalau dalam stimulus respon ya, selalu menyalahkan murid, murid itu selalu salah, murid itu selalu bla bla bla, selalu yang tidak menurut kepada kita itu ternyata
anak ini nakal bu, anak ini bolosan, itu ternyata anak ini nakal bu. Nah, dikira yang bolos-bolos itu nakal, padahal belum tentu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Kita mencarikan solusi untuk anak didik kita, untuk didik kita juga. Nah, apakah makna disiplin Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan tentang budaya positif atau menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah kita harus mempelajari dulu apakah budaya positif di lingkungan sekolah kita ini perlu direvisi, perlu diperbaiki lagi, dievaluasi ya. Mana yang baik, mana yang kurang baik, dan mana yang perlu ditinggalkan untuk menciptakan budaya positif. Apakah anak-anak disiplin itu juga bagaimana menciptakan kedisiplinan di sekolah kita. Nah, sebelum kita mendisiplinkan anak didik kita juga perlu melihat tentang diri kita sendiri sebagai pendidik. Apakah kita di sekolah ini datang juga sudah tepat waktu? Apakah kita memberi contoh-contoh yang baik kepada peserta didik kita? Contohnya tadi dilarang merokok di lingkungan sekolah, ternyata bapaknya masih ada yang merokok di lingkungan sekolah. Terus tentang kedisiplinan, kita mengharapkan anak didik kita ini datang jam 7 tepat. Nah, kita sendiri masih sering telat. Terus kita melakukan disiplin, datang ke sekolah pagi tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu. Apakah kita itu satu karena ingin dipuji? Apakah kita takut tidak nyaman? Apakah kita takut hukuman? Apakah kita takut kok aku dan budal awan sampai Pak Mungki bisa diturut kedinasan kelasku kosong dan seperti ini ya. Kita berangkat pagi termasuk. Apakah kita berangkat pagi dan datang tepat waktu itu karena kita menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, bahwa kita sebagai pendidik itu sebagai panutan anak didik kita. Apakah kita sudah memiliki motivasi seperti itu? Walaupun Pak Mungki ada di gerbang, tidak ada di gerbang, jadi kita enjoy, kita tetap datang tepat waktu, kita tidak ingin dipuji ataupun dan lain-lain. Itu kita yang menciptakan diri kita sendiri. Nah, di sini makna disiplin. Ya, disiplin itu sebenarnya artinya belajar Bapak Ibu. Ya, kalau menurut Socrates dan Plato, belajar, mereka disiplin dari dirinya sendiri, dari murid-muridnya, bukan karena takut, ancaman, ujian ataupun dan lain-lain. Tapi di dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan itu adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan. Disiplin itu suatu aturan dan harus dipatuhi. Yang ada di sini ya, yang ada di budaya kita. Bahwa anak yang tidak disiplin itu berarti anaknya bla 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 bla, anaknya nakal, anaknya dan apa-apa. Kita yang selama ini, khususnya saya, sebelum belajar ini sering menjas anak didik kita itu, yo pancen arek ibu lolosan, jadi diharapkan loh kok gak kena itu. Kadang pemikirannya seperti itu. Dulu pemikiran saya sebelum belajar di CGP ini. Sekarang kita belajar teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, motivasi ada dari luar ataupun dari diri kita sendiri. Yang dari luar, dari eksternal, misalnya kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau karena kita ingin mendapatkan imbalan, pujian. Aku beti elem api ambil konco-koncoku, aku beti elem api ambil dan lain-lainnya. Makanya ada alasan tertentu. Ini kalau di dalam teori motivasi ini termasuk teori yang paling rendah Bapak Ibu ya, teori yang rendah.
Nah, bagaimana kita bisa menciptakan motivasi internal yang ada dalam diri kita sendiri. Kita disiplin dari diri kita sendiri bahwa anak-anak itu belajar merupakan kebutuhan, bukan sampingan atau karena dipaksa orang tuanya. Nah, seperti ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Jadi tidak karena apapun, bukan karena alasan eksternal ya, tapi cukup dari diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, wes bungkus sudah saya melakukan seperti itu. Memang kita tidak mudah. Kita pernah berpikir ya Bapak Ibu, yo, arek-arek ini seandainya mau disiplin, pasti pembelajaran di sekolah ini akan berjalan dengan baik. Mereka akan bisa berprestasi dengan maksimal. Pernah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Iya, alhamdulillah ada yang menjawab pernah. Ya, berpikir. Terus kita juga nggak henti-hentinya berjuang. Kita selalu berjuang bagaimana anak didik kita itu bisa menimbulkan motivasi, menumbuhkan motivasi dari dirinya dengan berbagai cara. Ternyata seperti itu Bapak Ibu ya. Menjadi guru itu tidak mudah. Menjadi guru itu pekerjaan yang butuh perjuangan. Makanya guru itu mulia Bapak Ibu guru ya. Guru itu mulia. Satu kaki kita itu katanya sudah ada di surga. Tinggal satunya lagi kita bawa kemana. Kalau kita mendidik anak-anak seperti itu, anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, anak-anak yang tadinya, kalau kita pendekatan dengan anak didik kita itu banyak yang harus kita bantu. Ya tidak hanya dari akademiknya saja. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah melakukan, juga punya angan-angan bagaimana menciptakan pendidikan yang bermutu. Nah Bapak Ibu nanti kalau kita sudah melakukan itu, yang dulunya itu ada peraturan kelas, yang sekarang itu diubah menjadi keyakinan kelas, akan tercipta lingkungan yang positif, budaya yang positif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumahnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Angga tadi benar. Jadi anak-anak di sekolah ini kita godok agar anak-anak itu bisa berbuat baik dan terimbas di lingkungan rumahnya. Maka kadang kita mengadakan gathering, mengundang orang tua itu dalam rangka untuk bekerja sama, menciptakan motivasi-motivasi istri dari dalam anak saya itu dengan orang tua. Tanpa bantuan orang tua kita insya Allah tidak bisa bekerja sendiri. Karena anak didik kita itu hanya 8 jam di sekolah ya, selebihnya ada di lingkungan rumah beliau, rumahnya. Halo, masih semangat ya? Alhamdulillah, masih semangat ya. Nih, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah karena untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki, kalau peraturan kan seperti itu biasanya, memiliki aturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi untuk keyakinan kelas biasanya kita untuk kesehatan ataupun keselamatan. Begitu Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas di sini ya. Biasanya kenapa kita melakukan keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan itu diciptakan tanpa mengajak kesepakatan dengan anak-anak. Peraturan itu diciptakan sebelum anak-anak itu datang. Jadi anak-anak harus manut, harus mematuhi aturan ini. Sedangkan kesepakatan kelas dibuat secara bersama, melibatkan anak didik kita. Ya.
anak-anak berpendapat satu yang lainnya seperti ini, baiknya kelas kita seperti ini, akhirnya anak itu merasa dilibatkan dan dia yang menjalani. Insya Allah anak-anak itu akan mampu untuk menjalani karena dari pemikirannya dia sendiri. Seperti ini, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan Bapak Ibu. Ya, di gambar A dan B ini sudah seperti ini. Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu ya, kalau apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu anak-anak kan kayaknya harus mematuhi itu, kayaknya dituntut anak itu harus mematuhi. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas, anak-anak itu diajarkan tentang tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir di kelas 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dia juga berkomitmen menghormati orang lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu yang dibuat, jadi anak-anak yang membuatnya sendiri, di mana suara terbanyak dan yang masuk akal dan bisa diterima itu yang kita lakukan, yang kita terima, ya. Nih, saya sudah mencoba di kelas 10.3, ternyata anak-anak itu bahagia dan senang membuat aturan kelas itu ya. Bagaimana anak-anak ini saya libatkan dalam pembelajaran saya, insya Allah selama saya mengikuti CGPT, jadi anak-anak sudah melakukannya. Dia membuat keyakinan di kelas dan impian kelas. Seperti mimpikan apa anak-anak itu di kelas, ya, membuat keyakinan. Bu, tidak boleh main HP saat KBM berjalan. Itu anak sendiri yang membuatnya seperti itu. Jadi kita tinggal nih dari tempelan-tempelan ini kita baca, nanti kita simpulkan. Keyakinan kelas itu harus simple dan mudah dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu gampang untuk mengingatnya. Nah, bagaimana nanti kalau ada anak yang melenceng tidak mengikuti aturan yang ada di kelas itu, keyakinan kelasnya, kita hanya bisa mengingatkan, kita kembalikan lagi kepada anak itu. Ternyata anak-anak bahagia, anak-anak antusias. Insya Allah semester depan akan lebih banyak keyakinan kelas di kelas-kelas lain yang akan saya coba. Keyakinan kelas ini dengan tujuan dibuat agar pembelajaran di kelas itu merasa nyaman, betah, tanpa ada rasa paksaan. Jadi anak-anak itu belajar penuh semangat dan bahagia. Ini berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ya, ternyata penghargaan itu juga berpengaruh. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu ternyata juga menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang selama ini kita penghargaan itu ternyata seperti itu. Makanya di rapat sekarang tidak ada ranking gitu. Mungkin karena penghargaan seperti ini, mungkin salah satunya pencetus kurikulum di Kemendikbud itu menciptakan adanya alasan seperti ini. Contoh Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita bekerja itu karena adanya penghargaan. Ya wis, aku tak gawe perangkatku tak uapi, aku mau menilai PKG jadi aku nilainya uapi. Nah, kita berharap ada penghargaan yang seperti itu. Salah satunya kalau menurut saya nih, berharapkan penghargaan. Tadi kita disiplin ke kelas. Oh ya wis, aku tak teko wisuk ben aku dielem, ben aku dapat ujian ataupun dan lain-lain.
penghargaan ternyata juga tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda yang peristiwa diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaan berarti kita tidak akan melakukan sesuatu itu. Karena kita berharap ada penghargaan melakukannya. Penghargaan ternyata juga bisa merusak hubungan, Bapak Ibu ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh misalnya Bu Angga itu sering ngelep guru-guru yang berprestasi OSN. Itu kan memang karena beliau baik dan berprestasi. Tapi ada juga yang tidak senang. Tambah guru ini gue sing dilem nengar. Liane kok gak tahu apa liane gak berprestasi dan lain seperti itu, mungkin ya malah merusak hubungan. Kadang yang dipuji, yang diberi penghargaan itu malah dimusuhi. Yo iki lho guru sing paling TOP BGT sebagainya seperti itu. Ternyata bisa merusak hubungan ya. Mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Alah, aku gak tahu di kayak apa-apa ya wis lah, aku dadi guru ngenangi ae, gak apa-apa. Enak gini ae. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Kita bekerja karena penghargaan, kalau tidak ada, kita tidak akan bekerja dengan maksimal. Juga penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sini atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Apa menelak penghargaan ini tidak sebanding dengan perjuangan ini. Alah, ngono ae wis, aku gak sido, aku sebe akeh. Penghargaan juga bisa menghukum. Catatannya seperti penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling wah, ternyata yang diambil cuma nilai ranking 1, ya wis, aku gak akan belajar lagi atau bahkan bisa semangat belajarnya menjadi kendor. Aku wis repot-repot, wis bimbel, wis ini, ternyata aku gak ada ranking. Jadi motivasi anak-anak itu bisa berkurang karena disebutkan rankingnya atau dan lain-lain, karena atau tidak mendapat penghargaan itu tadi. Karena mereka melakukannya dari motivasi eksternal, ya. Jadi mereka ingin berharap dari penghargaan atau imbalan. Nah, Bapak Ibu, mari kita bisa membedakan manakah hukuman atau mana konsekuensi. Monggo Bapak Ibu bisa melihat, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Seperti yang disampaikan Bu Lilis tadi, bahwa hukuman itu bisa mengganggu psikologis anak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Karena anak yang dihukum itu pasti down, merasa dipermalukan di depan orang banyak, baik temannya maupun guru. Bapak Ibu, mari kita mana yang apakah sudah sesuai dengan pendapat panjenengan? Iya, ternyata mencatat 1 kali termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk konsekuensi, Bapak Ibu. Misalnya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi. Karena mereka mungkin sudah melakukan kesepakatan dengan guru PJOK-nya. Karena sudah melakukan
mempunyai kesepakatan kelas itu tadi bisa disebut konsekuensinya. Kalau hukuman itu anak-anak tidak dikasih tahu lebih dulu. Anak-anak harus menjalankan walaupun anak itu tidak suka. Mereka menjalankan dengan terpaksa. Akhirnya anak-anak itu berundel. Kalau dihukum anak-anak itu malah mencaci maki gurunya, malah ngeledek kita ben sesuk aku tolak meneh ben diparani nang omahku yo gak apa-apa. Malah ngeledek kita kata kita bisa-bisa yang darah tinggi gitu. Nih Bapak Ibu, perbedaan hukuman serta konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi karena dia tidak melakukan kesepakatan tapi tidak mematuhinya. Oh, kalau saya tidak melakukan akibatnya seperti ini, saya akan mengalami seperti ini, saya akan dihukum seperti ini. Nah, ini konsekuensinya dia menyadari diri sendiri. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya. Kalau dihukum anak itu akan terganggu psikologinya, Bapak Ibu ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus ataupun tanggapan. Konsep diri yang buruk itu hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman ya. Kalau di konsekuensi anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi mereka bisa, dia menyadari dari diri sendiri. Kalau melakukannya seperti ini, saya bakalnya berakibat seperti ini. Contoh cerita seperti ini Bapak Ibu. Contoh ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah Bapak Ibu ya, kalau di zaman dulu, zaman-zamannya kita sekolah itu menghukum adalah hal yang biasa. Kita tidak mengerjakan PR, disuruh berdiri, kakinya diangkat di depan kelas, itu biasa. Guru melempar penghapus kepada anak yang berbicara, itu juga biasa. Nah, seperti untuk ini sekarang, dalam pemikiran PHD itu kita diharapkan untuk menuntut jadi anak-anak itu tahu bagaimana dari kesalahannya. Memang tidak sulit, tidak mudah Bapak Ibu merubah perilaku, dibutuhkan proses dan perjuangan serta kerjasama. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu sudah hampir akhir ini. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, anak-anak itu ternyata kita dan anak-anak itu sama, memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Ingin cinta, kasih dan diterima, ingin merasa dicintai oleh siapapun yang ada di sekitar kita, ingin dihargai ya, penguasaan. Survival ini bertahan hidup walaupun di keluarganya dia pas-pasan ekonominya seperti apa, dia bertahan hidup, dia belajar sehat, dia ingin sehat, dia makanya dia melakukan
perilaku hidup bersih dan sehat kemudian untuk bertahan ini. Kesenangan, anak-anak juga mempunyai kesenangan Bapak Ibu ya, seperti kita. Kebebasan juga mempunyai seperti kita. Mereka itu ingin dihargai, walaupun anak sekolah, anak didik itu seperti kita. Kalau mereka diolok-olokkan di depan umum, pasti dia juga akan malu, juga akan punya rasa sakit hati. Apalagi anak-anak di tingkat SMA. Nah, dari kita misal seperti ini ya Bapak Ibu, kita sering menjumpai seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 10-1 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau ada anak-anak, kita kan sering juga menjumpai anak-anak didik kita itu yang membuat ulah, mencari perhatian. Pasti mereka itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita sebagai Ibu Ambar, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung ngejas? Iyo, arek iki bendino kok jaluki sego koncone, kok jahil ambek koncone. Langsung ngejas anak itu yang negatif-negatif. Biasanya yang terjadi seperti itu. Dulu pemikiran saya sebelum belajar itu seperti itu. Ternyata di sini kita dalam situasi seperti itu yang dihadapi Ibu Ambar, kita harus menegakkan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Contoh nih Bapak Ibu, misalnya anak didik kita itu beda, anaknya kurang mampu dari segi ekonomi. Dia sarapan aja belum, uang juga tidak ada di sana, tidak disangoni. Bagaimana dia di sini akan belajar dengan nyaman? Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang sudah setiap pagi sarapan ada, sangu sudah jam 4, mereka akan rajin, kan beda dengan anak yang seperti itu. Maka kadang ada anak-anak yang mencari perhatian. Beni, aku telat, aku senang diperhatikan oleh Bu Lilis. Mungkin apakah dibina oleh Bu Lilis di BK seperti itu. Kalau ada ingin karena rasa, ingin dicintai, rasa ingin diperhatikan itu tadi ada. Nah, makanya kita harus melihat dulu latar belakang anak didik kita. Bahwa anak-anak telat, anak-anak bolos, anak-anak nongkrong di kantin itu kenapa kok bisa terjadi? Mungkin bapak ibu gurunya tidak hadir di kelas, mungkin kelasnya kosong, itu kan juga bisa anak-anak jenuh di kelas. Nah, anak-anak jenuh di kelas, kita bisa membawa pembelajarannya di luar kelas. Kita bisa menggunakan ice breaking biar anak-anak tidak jenuh atau tidak ngantuk ya dalam pembelajaran. Apalagi sudah di jam-jam siang, jam 1, jam 2, anak-anak yang tidak sanggup, tidak bawa bekal, pasti kurang bersemangat. Nah, kita harus tahu ya Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik kita. Nih, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita ada posisi di mana ini? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, kita sering mencaci maki anak didik kita, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu, contohnya seperti ini ya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, kamu bisa tidak naik kelas. Pokoknya mengancam-ngancam ya. Ini yang menghukum. Kalau merasa bersalah, berceramah atau mengatakan ibu kecewa, ibu sudah belajar, sudah mengajari kamu berulang-ulang, hasilnya seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Seperti jadi anak itu akan merasa bersalah. Apakah kamu melakukan seperti ini tidak kasihan sama orang tuamu? Oh iya bu, saya minta maaf ya bu, membuat ibu bersedih, merasa ibu disalahkan. Itu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah contohnya ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu ya. Kita dekat dengan siswa, ternyata siswa mengartikan kita dianggap sebagai teman. Nah,
sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berapa kali dia melakukan kesalahan, berapa kali kita sudah melakukan konseling dengan anak itu, kita selalu memperhatikan. Nah, kalau sebagai manajer Bapak Ibu, kita diharapkan ingin menjadi seorang manajer. Bagaimana anak-anak itu bisa menyadari kesalahannya. Kita hanya seperti manajer perusahaan Bapak Ibu, kita hanya berapa kali kamu melakukan seperti ini, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas ya? Nah, kita anak-anak itu digiring seperti itu. Nah, pertanyaan pemantik seperti ini lagi Bu, ada kasus yang seperti ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda sebagai kepala sekolah atau guru, penerapan disiplin apakah yang Anda gunakan untuk kasus Hana? Apakah Anda memberikan hukuman, membuat siswa merasa bersalah, siswa sebagai teman, ataupun kita sebagai pemantau atau sebagai manajer? Di sini ya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu tadi sudah kita jelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai teman, hukuman, manajer, merasa bersalah. Dari 5 diskusi kontrol, di mana posisi Bapak Ibu sebelum belajar modul ini, sebelum mengikuti pengimbasan CGP ini Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, apakah sebagai pengontrol, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman ya? Nah, bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagaimana bila saat ini? Saya dulu pernah Bapak Ibu membuat anak itu merasa bersalah. Kalau ada anak konseling itu, yo ibumu itu loh wis abot-abot biayai kamu, sudah berjuang, apa kamu tidak merasa kasihan sama orang tua? Sering saya dulu melakukan seperti itu. Jadi ya Bu, saya akan minta maaf pada ibu saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu jadinya anak-anak ya. Di mana posisi Anda saat ini Bapak Ibu setelah mengenal 5 posisi kontrol tadi? Bagaimana perasaan Anda? Mudah-mudahan bisa menerapkan posisi kontrol ini kepada anak didik kita ya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang sekarang kita hadapi adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gonsen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ada segitiga restitusi. Di sini salah satunya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang salah. Contoh menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Jadi misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan, kita bisa mendorong dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi anak itu yang merasa bersalah tidak menjadi lebih down lagi. Nah ini menstabilkan identitas, membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya anak itu sudah melakukan kesalahan,
kita berbicara sama itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Tapi kamu bagaimana setelah melakukan ini? Apakah kamu ingin mengulanginya lagi? Apakah kamu ingin tetap seperti ini? Nah, anak-anak itu digiring dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Insya Allah anak-anak akan timbul motivasi instinknya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Validitas tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dan seperti ini ya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, misalnya anak-anak salah tidur di dalam kelas, kita bisa menggunakan apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita. Ya Bu, kita tidak boleh tidur di dalam kelas, kita menghormati orang lain. Intervensi 30 detik Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, kita bisa tanyakan hal seperti ini kepada anak didik kita. Pasti mereka akan terpancing. Oh iya Bu, saya melakukan kesalahan seperti ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi anak itu keluar idenya dari dirinya sendiri, bukan karena takut ataupun karena paksaan. Nah, berikutnya adalah alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melampaui semua tahapan-tahapan di sini dari 6 modul tadi. Saatnya kita tanya jawab. Monggo. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya. Bisa. Monggo. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari awal tadi, saya yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan siswa yang selama ini kita konseling berulang-ulang, ternyata dia masih melakukan kesalahan. Apakah kita sebagai guru itu sangat perlu mereferal siswa tersebut? Begitu tanya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Diana. Kita berikan aplaus buat Bu Diana agar bisa nangkep juga. Nah, kita sudah melakukan konseling kepada anak beberapa kali. Ternyata anaknya tetap seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ya, bahwa merubah perilaku anak itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ya. Konseling itu juga mempunyai batasan. Sudah dikonseling berapa lama? Lamanya itu tadi berapa kali belum disebutkan ya. Terus apakah kita sudah melihat dari semua aspek yang karakteristik dari peserta anak didik kita? 5 kebutuhan dasarnya tadi, apakah Bapak Ibu guru sudah benar-benar mengenalnya? Kalau kita mereferal, berarti anak tersebut itu, kalau saya sebagai guru BK tidak dulu Bapak Ibu, karena kalau yang kita tangani itu adalah anak-anak yang normal, kecuali kita mereferal itu anak yang abnormal, mungkin dia telah kriminalitas, jadi bisa kita referal kepada kepolisian. Anak itu menggunakan narkoba, itu bisa kita referal kepada ahlinya. Atau anak itu kena gangguan stres atau yang lain-lain, itu kita bisa referal. Kalau selama perilaku kita harus berjuang dulu Bapak Ibu ya, berjuang semampu kita. Kita melihat karakteristik satu dan satu, bahkan kita bisa melakukan home visit tadi ya, agar kita mencari informasi sejenisnya. Mungkin jawabannya seperti itu Bu Diana ya. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari teman lain yang ingin bertanya. Oke.
Silakan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Gus tadi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus mengenali karakter dari setiap siswa satu persatu, Mas? Nah, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Mohon penjelasannya Bu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa juga dari Bu Sri ya. Apakah kita harus mengenal karakteristik peserta didik kita? Jawabnya iya. Iya Bu Sri ya. Jadi kita harus mengenal siswa asuh didik kita. Saya dipegang sebagai seorang BK 150 siswa itu kita harus kenal satu persatu. Nah, jadi agar kita tidak mengambil asumsi yang salah untuk mengambil tindakan itu, kita benar-benar valid, tidak hanya apa tanggung jari, apa katanya kita tidak boleh ikut alur yang seperti itu. Kita jadi harus benar-benar mengetahui karakteristik anak didik kita. 40 siswa di kelas itu kita harus tahu dengan cara membuat data pribadi, membuat asesmen, dan kita ketahui semuanya itu. Insya Allah sudah kami lakukan dan kita wajib tahu. Dan Bapak Ibu guru di sini diharapkan juga tidak diharapkan menjadi guru BK juga sebagai guru mapel, juga sekaligus sebagai guru BK gitu Bapak Ibu. Jadi waktu masuk kelas itu Bapak Ibu boleh absen, contoh absen itu hal yang sepele, tapi anak itu kalau di absen dia tuh merasa bangga. Oh ternyata aku dibolehi sama Bu Iki, ternyata aku di absen dia ditanyakan kemana nak 3 hari tidak ikut pelajaran saya. Anak itu ternyata merasa senang Bapak Ibu, mereka diperhatikan, merasa diperhatikan kehadirannya. Jadi Bu Sri, jadi harus dipahami benar karakteristik peserta didik. Memang bukan hal yang mudah. Itulah perjuangan seorang pendidik. Saya yakin kita semua bisa. Kita sudah kontrak sebagai seorang guru, itu komitmen kita. Kita harus bisa. Oke, terima kasih. Untuk moderator, sesi tanya jawab sudah selesai ya. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan tadi, dan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru sangat membuka wawasan kita di lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah refleksi. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang berkenan memberikan refleksi untuk siang hari ini. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu yang hebat. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapat pemahaman ya, dari yang tadinya belum mengikuti pembahasan ini. Setelah kita sejam mengikuti di sini dengan capek, ngantuk ya Bapak Ibu, insya Allah ada manfaatnya. Monggo yang memberikan refleksi. Barangkali di sini Bu Gita ya bisa memberikan. Oh Bu Lilis, Bu Lilis, barangkali Bu Lilis atau Bu Sufi. Atas siapa monggo? Apa Bu Nur Aziza? Oh gini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sekti Ibu ini memberikan refleksi untuk sesi berbagi dari buku setia hari ini. Luar biasa sekali, bagus sekali yang disampaikan dan sangat bermanfaat bagi saya. Dan begitu juga saya rasa untuk teman-teman yang lain, karena banyak hal baru yang sangat memperoleh, mulai dari disiplin, kemudian lingkungan yang positif, kemudian segitiga restitusi, dan bagaimana penerapannya pada peserta didik kita. Sungguh luar biasa materi yang diberikan. Kemudian perasaan saya sangat senang. Saya juga sangat bangga punya teman yang luar biasa dan punya calon-calon berpenggerak yang ada di sekeliling kita ya, insya Allah berikutnya. Dan berikutnya perasaan saya juga, saya ingin menerapkan
untuk hal ini, sehingga semoga ada rasa keberanian dan percaya diri pada diri saya untuk menerapkan materi-materi dan contoh-contoh yang Bu Kustia berikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Septi atas refleksi yang diberikan. Barangkali ada lagi dari teman yang lain. Ada lagi dari teman yang lain bisa menambahkan? Monggo. Oke, Bu Lilis, monggo. Teman-teman yang hebat. Terima kasih karena sudah kali ini saya diberikan waktu. Alhamdulillah, pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Kustia, sangat bermanfaat sekali. Saya pernah mendengar juga pemaparan budaya positif, pengimbasan CGP mungkin dari beberapa teman, tetapi selalu ada ilmu baru yang saya peroleh. Jadi di waktu pemaparan Bu Kustia ini juga saya mendapatkan ilmu baru lagi. Dan alhamdulillah, jika kita bisa menerapkannya tentang disiplin positif tadi, terutama di keyakinan kelas tadi ya Bu ya, kalau seandainya semua murid didik kita itu bisa memotivasi dari dirinya sendiri, itu menerapkan bagaimana motivasi internal itu diterapkan benar-benar, maka insya Allah di sekolah kita itu akan sangat lebih teratur, lebih disiplin, lebih tertib lagi. Dan tentunya pengaplikasian tersebut tidak akan bisa dilakukan jika kita bergerak sendiri. Tentunya harus semua warga menerapkannya. Begitu. Perasaan saya di sini juga sangat bahagia, luar biasa mendapatkan ilmu dari Bu Kustia. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari monggo. Terima kasih teman-teman yang hebat dan luar biasa. Saya berdoa semoga dari lembaga kita ada guru-guru muda maupun guru-guru yang sudah menjadi semangat lagi. Kita belajar Bapak Ibu di guru penggerak ini ya. Kita belajar, mudah-mudahan timbul motivasi intrik kita, motivasi dari dalam diri kita. Memang benar Bapak Ibu guru, seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan teman-teman, dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini agar budaya positif itu bisa terjalan dengan baik. Yang kemarin sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, membantu anak didik itu memang tidak semudah membalik telapak tangan, butuh perjuangan. Insya Allah lelah kita nanti akan menjadi lillah. Bismillah kita nanti akan menjadi alhamdulillah kalau melihat anak didik kita itu sukses, anak didik itu kita bahagia dan selamat setelah kelulusannya nanti dalam hidupnya di masyarakat maupun di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti pengimbasan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kustia. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Kustia. Ya, alhamdulillah rangkaian pada siang hari ini mulai pembukaan sampai refleksi sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa foto-foto bersama nih. Monggo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyaningsih, guru SMA Negeri 2 Lamongan. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh Bu Kustia itu sangat baik untuk diterapkan di sekolah kita. Terutama keyakinan kelas, sehingga anak-anak bisa belajar lebih nyaman. Dan juga anak-anak bisa meningkatkan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, menciptakan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri,
sehingga anak-anak nanti bisa lebih sukses, lebih berhasil belajarnya. Nah, kemudian saya selaku guru, terus terang aja saya sangat senang dan bangga karena bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi guru sebagai manajer. Untuk Bu Kustia, semoga kedepannya lebih baik, bisa menjadi semakin baik dan semakin sukses untuk berkiprah di dunia pendidikan. Terima kasih.